Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So teman-teman, kita melihat altcoin market selama beberapa waktu terakhir kembali mengalami sell-off yang lumayan signifikan, dan juga kita melihat Bitcoin secara overall juga kesulitan untuk menemukan local bottom selama beberapa hari terakhir. Kita bakalan bahas di video hari ini, kira-kira kapan nih kita bakalan bisa melihat altcoin untuk setidaknya mendapatkan semacam local bottom dan kemudian diikuti relief rally. Dan ada beberapa clue yang saya temukan dari chart yang menurut saya akan sangat menarik untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, selama 24 jam terakhir kita melihat kripto global market cap itu drop 4,79%. So, penurunan yang lumayan signifikan terjadi lagi-lagi dalam 24 jam terakhir. Tapi menariknya kalau misalnya kalian melihat ya, yang lagi jadi trending coin per hari ini itu adalah koin-koin baru gitu. Seperti Pi Network, Kaito, IP, Bera. Jadi di top 5 ada 4 yang merupakan koin baru. Dan naiknya juga nggak nanggung ya. Pi Network naiknya 78%, bahkan Kaito 37%, IP 14%, sedangkan Bera 3,24%. Sedangkan sisanya kalau misalnya kita bahas di top 50 katakanlah, mungkin bisa dikatakan 90% itu merah gitu ya. Penurunannya ya ranging 0, sekian persen hingga kurang lebih 8-9% lah gitu. Jadi itu adalah outlook sementara untuk general altcoin market. Tetapi ada satu pattern teman-teman yang mungkin teman-teman lewatkan gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke chart ya, saya pengen mungkin kasih sedikit wejangan dulu lah ya, untuk teman-teman yang terutama masih newbie gitu di dunia altcoin. Karena kan kita bahas di sini spesifik soal altcoin ya. Begini teman-teman, kalau misalnya kalian tidak bisa nge-handle koreksi yang dalam, maka kalian by definition gak bakalan cocok untuk menjadi investor altcoin. Kenapa? Karena untuk seseorang bisa dikatakan sebagai investor altcoin yang baik, maka dia pasti sudah tahu bahwa akan ada resiko volatility yang sangat ekstrim yang datang dari altcoin. Volatility itu pedang bermata dua, teman-teman. Bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Tetapi kebanyakan orang-orang itu nggak mau resikonya, alias nggak mau penurunannya, sukanya cuman kenaikannya aja. Nah, itu tidak bisa, teman-teman. Kalau kalian mau ada gains beratus-ratus atau bahkan ribuan persen, maka kalian juga harus siap melihat ada penurunan 70, 80, bahkan 90%. Dan itu bukan baru pertama kali terjadi di cycle kali ini, teman-teman. Kita juga bisa melihat secara histori, hal tersebut sudah sering banget terjadi ke altcoin market. Penurunan yang sangat tajam diikuti dengan kenaikan yang sangat luar biasa. Itulah kenapa kita sebut bahwa ada asymmetrical bet. Bahwa potensi resiko yang kita dapatkan itu sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi reward yang kita bisa dapatkan. Kita tahu altcoin bisa naik sampai 500, 600, 700% hanya dalam kurun waktu beberapa minggu. Contoh aja nih ya, walaupun ini sering terjadi. Dan resiko yang kalian hadapi, ini kalau catatannya kita mainin di spot gitu ya. Ya cuman 100% teman-teman, resikonya 100%. Kita bisa drop 100% alias katakanlah itu rug pull, maka kalian kehilangan 100%. Tapi kalau bet kalian benar, kalian bisa dapatkan gains 500-600%. Katakanlah angka yang cukup konservatif lah itu ya. Jadi ada potensi 1:5, teman-teman. Nah, sampai dengan saat ini, saya rasa altcoin masih berada di posisi yang sama. Kita masih berada di posisi asymmetrical bet. Sekalipun kalau kita lanjut drop dari sini, hal itu tidak akan berubah. Nah, saya menyoroti satu hal yang menurut saya cukup menarik teman-teman di hari ini. Atau bisa dikatakan 24 jam terakhir lah. Meskipun Bitcoin dropnya lumayan tajam teman-teman. Tetapi Bitcoin dominance kalau kalian perhatikan, itu juga selama 48 jam terakhir bahkan, itu dropnya juga lumayan loh. Dari yang kurang lebih 62%, hari ini sudah nyentuh ke kurang lebih 60-an. Jadi menunjukkan ada sedikit resiliensi ditunjukkan oleh altcoin di sini. Nah, ini saya tidak langsung akan mengambil kesimpulan bahwa kita sudah pasti akan masuk altcoin season gitu ya. Mungkin
itu akan bagi sebagian orang itu terlalu prematur. Bagi saya juga sama, terlalu prematur kalau misalnya kita katakan ini sudah pasti altcoin dan tidak. Tetapi at least kita mendapatkan ada semacam resiliensi dari Bitcoin dominance di sini. Meskipun Bitcoin drop-nya cukup tajam, tetapi itu tidak dibarengi dengan Bitcoin dominance yang juga mengalami kenaikan. That's a good sign gitu. Kadang-kadang kalau misalnya Bitcoin dominance yang nggak drop, tapi hanya sekedar konsolidasi. Nah, itu nggak terlalu baik. Yang kita mau adalah Bitcoin dominance itu bisa mengalami penurunan yang signifikan, teman-teman. Nah, terlebih lagi, kalau kita lihat sentimen di market sekarang, itu menyentuh ke angka 10, teman-teman. Bayangkan, kapan terakhir kali kalian lihat Bitcoin itu Fear and Greed Index-nya di angka 10? Kalau kita lihat datanya itu terakhir di tahun 2022 bahkan. Jadi, so far kita bisa katakan bahwa ini adalah sentimen terburuk gitu ya, sejak di pertengahan tahun 2022. Tapi secara historis menunjukkan bahwa biasanya ketika terjadi sentimen yang cukup buruk, itu biasanya adalah saat-saat yang cukup baik untuk melakukan akumulasi. Nah, saya tahu pasti ini akan mendatangkan banyak sekali teman-teman yang kontra gitu ya. "Oh gimana mau, serok kok uangnya udah habis semua." Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah satu hal yang mungkin teman-teman perlu tahu. Bahwa di setiap portofolio, oke, seyakin apapun kalian terhadap project yang kalian pilih, seyakin apapun kalian dengan pembentukan portofolio kalian, tetapi kalian selalu disarankan untuk mempunyai sisa cadangan cash di sidelines. Baik itu 10 atau 15%, atau minimum punya 5% lah sisa cadangan cash di sideline. Kalau nggak punya, ya kerja teman-teman. Saya pribadi juga di sini nggak santai-santai aja, saya sebisa mungkin cari penghasilan dari manapun, mau itu dari side job kek, mau itu dari content creating kek, mau itu dari promotional content, semuanya. Karena saya tahu bahwa altcoin itu bisa melipat gandakan uang saya kalau saya play-nya benar. Nah, kemudian teman-teman, satu hal yang mungkin teman-teman tidak sadari bahwa pattern yang kita lihat kali ini tidak jauh berbeda dengan pattern yang kita lihat di pertengahan tahun 2024 kemarin. Nah, kan saya buktikan di sini. Nah, kalian lihat gambarnya aja harusnya sudah tahu gitu ya. Apa yang mau saya maksud di sini. Di tahun 2024 kemarin, teman-teman, kita juga membentuk sebuah pattern symmetrical triangle. Oke, yang kemudian berhasil kita breakdown. Setelah breakdown, apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Semacam konsolidasi berupa rectangle, and then kita mendapatkan flush out ke bawah. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan ada relief rally yang lumayan signifikan, teman-teman. Terjadi kenaikan kalau kita ukur kurang lebih 29% anggap aja. Dari bottom hingga ke top di sana. Dan kita berhenti persis di area trendline yang terbentuk sebelumnya. Oke, yang menghubungkan beberapa low di sini. Pun pada akhirnya kita lanjut drop ya di sini teman-teman, ini menjadi fase kapitulasi akhir dan pada akhirnya kita start untuk kembali building momentum. Nah, pattern yang sama rupanya kita juga lihat sekarang teman-teman. Kita mendapatkan ada symmetrical triangle, diikuti breakdown, kemudian ada pattern rectangle dan kita mendapatkan drop berikutnya ke bawah. Nah, jika ini kita katakan jika ya, kita akan mengulangi hal yang sama dengan apa yang kita lihat di sini, maka menurut saya secara pribadi teman-teman, harusnya bottom untuk altcoin market itu sudah tidak lagi terlalu jauh. Atau bahkan kita sudah bisa aja sekarang berada di area local bottom. Nah, saya katakan local bottom ya, teman-teman. Kenapa? Karena bisa aja ini hanya adalah relief rally-nya nanti hanya adalah bagian dari konsolidasi besar yang bakalan terjadi sebelum misalnya kita kalau mau drop ke bawah lagi, itu bisa terjadi berikutnya dan kita baru start rally lagi mungkin beberapa bulan dari sekarang gitu. Who knows? Tapi intinya menurut saya secara pribadi, ini opini saya sekali lagi, harusnya local bottom di altcoin itu sudah dekat, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari segi trendline-nya juga, kita sekarang sudah mendekati area trendline yang terbentuk dari pertengahan tahun 2024 kemarin. Jadi ini mirip dengan apa yang terjadi di sini ya, teman-teman. Kalau kalian lihat, sekarang kita sudah bisa mendapatkan ada area trendline juga di kurang lebih angka 1 triliun dolar lah kita anggap. Oke. So, saya rasa ini adalah satu sign yang bisa dikatakan cukup baik ya. Walaupun ya secara price action tentunya ini tidak kita harapkan terjadi. Beberapa bulan terakhir terjadi sell off secara terus-menerus. Tapi at least ada secerca harapan menurut saya bahwa kita telah mendekati area yang cukup krusial. Oke. Dan kita sebentar lagi akan hit ke area major trend line. Dan ini juga didukung oleh chartnya Ethereum ya teman-teman.
Nah, by the way, kalau misalnya teman-teman lagi cari satu exchange yang memperbolehkan kalian untuk melakukan trading derivatif atau future dengan menggunakan leverage yang sampai 100x, maka Marjack bisa menjadi salah satu opsi kalian ya. Di sini pilihan koinnya cukup banyak, kalian bisa melihat masing-masing mempunyai leverage yang rata-rata 50x, ada yang 25, maksimum itu 100x di Bitcoin dan juga Ethereum. Di sini untuk order book dan lain-lain saya rasa tidak bermasalah. So, ini akan bisa menjadi salah satu opsi kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders gitu ya. Nah, chartnya Ethereum juga menunjukkan hal yang serupa teman-teman. Kalaupun kita akan lanjut drop lagi, menurut saya jaraknya sudah tidak akan lagi terlalu jauh dari sini. Yang berpotensi terjadi adalah mungkin kita bakalan hit ke area sedikit di bawah 2000 kalau kita mau melanjutkan penurunan ya. Sedikit di bawah 2000 itu mungkin untuk meliquid orang-orang yang mempunyai stop loss sedikit di bawah angka $2000. Dan pada saat itu kita juga akan persis menyentuh ke area trendline teman-teman. Dan dari sana saya expect minimum akan ada semacam relief rally. Kalaupun tidak breakout ke high yang baru ya at least kita akan mendapatkan rally yang lumayan signifikan. Dan dari sana pun harusnya itu bisa mendatangkan gains yang lumayan banget kalau teman-teman play it right gitu ya. Sehingga teman-teman dengan adanya dua clue di sini saya rasa bagi saya pribadi ya, area yang kita lihat sekarang itu sudah merupakan area yang juga sangat-sangat baik, terutama untuk teman-teman yang mau melakukan reakumulasi. Bukan lagi ya, saya tahu pasti sudah banyak dari teman-teman yang melakukan akumulasi cukup banyak, tapi kalau yang consider mau melakukan akumulasi tambahan, maka area-area ini menurut saya ya cukup oke. Ini hanya bagi teman-teman yang mau-mau aja ya, saya tidak mengajak kalian untuk ngapa-ngapain gitu. Cuma kalau saya secara pribadi, tentunya saya terus melakukan akumulasi, terutama ke project-project altcoin yang saya yakini akan tetap bisa survive. Oke? Dan kalau misalnya kita drop lagi di sekitaran area ini, ya itu hanya terpaut kurang lebih 10-15% lah dari harga kita sekarang. Oke? Jadi, saya rasa dari sekarang pun saya sudah tertarik untuk building position lagi atau melakukan reakumulasi. Sekalipun kalau kita lanjut drop dari sini, saya rasa tidak akan terlalu jauh lagi untuk kita ketemu dengan yang namanya local bottom. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya kalian mau coba trading juga di Marjack, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke? Oke, kita lanjut teman-teman. Crypto total market cap excluding Bitcoin menunjukkan ada pattern yang serupa dengan di tahun 2024. Sedangkan untuk crypto total market cap excluding Bitcoin dan juga Ethereum, sekarang juga ya menunjukkan hal yang menurut saya cukup menarik, bahwa kita sekarang lagi ngeretes ke area struktur sebelumnya yang harusnya akan provide some support, teman-teman. Oke. Jadi, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini juga sama, kita ngeretes ke struktur sebelumnya dan mendapatkan relief rally. Oke, hal yang serupa juga bisa kita lihat sekarang, teman-teman. Dan kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, kita juga sudah melihat ada start penurunan momentum bearish dari sekitaran area ini. Meskipun masih ada potensi kita akan mendapatkan sedikit drop lagi ke bawah, saya rasa itu tidak akan lagi terlalu dalam dan kita akan start untuk mendapatkan semacam relief rally. Nah, kalau kalian yang tergolong sebagai seseorang yang lebih konservatif, maka tentunya kalian harus melirik lebih jauh lagi ya konfirmasinya. Bisa aja kalian harus menunggu semacam reversal pattern untuk mungkin start masuk gitu ya. Misalnya untuk short term trade. Nah, teman-teman mungkin harus menunggu misalnya ada double bottom atau triple bottom atau inverse head and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas dan pattern tersebut tervalidasi, maka itu adalah mungkin saatnya bagi saya misalnya contohnya yang misalnya mau trading short term, masuknya mungkin ketika hal tersebut terjadi. Kalau yang tadi saya katakan saya reakumulasi, itu kan untuk di spot teman-teman. Nah, cara yang berbeda bisa diterapkan kalau teman-teman merupakan traders. Kalau traders harus spesifik, nggak boleh menerka-nerka gitu kan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kalian nerka-nerka pakai leverage, kalian bisa-bisa kebakaran. Jadi kalau untuk trading, beda lagi. Kalau untuk trading, kita harus menunggu ada pattern spesifik yang muncul, dan ketika pattern tersebut tervalidasi, kita baru start untuk masuk. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya ya, kita anggap, nah ini deh, kita ketemu bottom gitu kan. Kita nggak tahu nih bottomnya di sebelah mana gitu kan. Cuman ada indikasi bahwa kita terbentuk double bottom di sini. Nah, tetapi double bottomnya baru tervalidasi ketika breakout di atas neckline kan. Nah, ketika neckline-nya breakout dan kita retest, nah ini baru teman-teman boleh start untuk melakukan a long position misalnya. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, tentunya bukan ide yang baik untuk mencoba catching the falling knife.
Jadi bedakan ya kalau teman-teman mau invest sama mau trading. Caranya berbeda. Oke? So, saya juga pengen tahu bagaimana pendapat teman-teman kalian tentang altcoin market selama beberapa waktu belakangan. Apakah menurut kalian ini sudah saatnya kita masuk kembali ke bear market atau kalian masih meyakini akan ada push berikutnya ke atas? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.